Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Firliana, STB 18262, kelas B, Teknik Informatika, mata kuliah Matematika Diskrit. Di sini saya akan menjelaskan final yang sudah saya buat. Yang pertama itu membuat sebuah graf dari sebuah matriks ketetanggaan. Nah, yang pertama harus dibuat itu ketika diketahui bahwa ada 5 titik atau simpulnya di sisi simpul A, B, C, D, E. Jadi kita buat 5 titik atau simpul, selanjutnya garisnya atau sisinya atau lintasannya di mana diambil berdasarkan matriksnya. Nah, di situ di matriksnya dilihat simpul A bertetangga dengan DE yang bernilai 1, berarti A memiliki jalur D dan E. Jadi kita tarik garis A ke E, dari A ke D, begitu pula dengan simpul atau titik B, dia bertetangga dengan C, D, dan E. Karena dia bernilai 1, maka dia memiliki akses ke C, D, dan E. Jadi, kita tarik garis dari simpul B ke C, ke D, dan ke E. Begitu pula dengan titik C, dia bertetangga dengan B dan D. Jadi semua yang bernilai 1 artinya dia bertetangga dengan simpul tersebut. Jadi yang bernilai 1 itu berarti kita menarik garis ke simpul yang bernilai 1. Maka terbentuklah graf seperti yang ada di gambar yang sudah dibuat. Selanjutnya, tentukan sirkuit Euler dan Hamilton. Nah, di sini di graf yang sudah terbentuk ini, di graf yang sudah terbentuk berdasarkan matriks, di atas tidak memiliki sirkuit Euler. Karena sirkuit Euler itu adalah lintasan tertutup yang melalui masing-masing sisi tepat 1 kali. Sedangkan gambar di atas bukan merupakan atau tidak terdapat sirkuit Euler. Nah, terus sirkuit Hamilton pada graf di atas, terdapat sirkuit Hamilton yang mana sirkuit Hamilton itu merupakan lintasan Hamilton yang terbentuk, yang merupakan lintasan tertutup yang melalui titik atau simpul di dalam graf tepat 1 kali. Sirkuit Hamilton yang terbentuk adalah simpul A, E, B, C, D. Nomor 2, bagian A pada graf nomor 1 tidak perlu diubah menjadi graf planar karena graf tersebut sudah merupakan graf planar, ditandai dengan semua sisinya tidak saling memotong. Jadi, yang di graf nomor 1 ini sudah merupakan graf planar.
karena tidak ada sisi yang memotong antara sisi satu dengan sisi yang lain. Tidak ada saling memotong. Jadi sudah termasuk graf planar. Jadi tidak perlu lagi diubah ke graf planar. Selanjutnya bagian B. Graf isomorfik itu dia mempunyai graf propertisnya itu sama atau strukturnya sama, baik itu jumlah sisinya, jumlah simpulnya jadi sama. Nah, graf 1 ini yang akan dibuatkan isomorfik dengan graf 1, graf 2. Ini adalah graf isomorfik dengan graf 1 ditandai dengan misalkan titik simpul A, dia sama dengan titik simpul P, begitu pula dengan titik B di graf 1 sama dengan simpul T. Di graf 2 otomatis juga garisnya sama, misalkan di graf 1 ini simpul A memiliki 2 jalur atau bertetangga dengan 2 titik. A bertetangga dengan E dan juga bertetangga dengan D. Begitu pula di graf 2, P bertetangga dengan Q dan R, jadi dia memiliki 2 tetangga simpul yang sama atau lintasan atau sisinya ya. Nah, itulah bagian B nomor 2. Selanjutnya kita ke nomor 3. Jadi yang pertama itu kita gambar dulu grafnya. Graf yang di nomor 1 tadi intinya kromotif, itu jumlah warna minimum yang diperlukan untuk warna graf. Jadi kita mau cari berapa nilai warna minimum yang diperlukan di graf tersebut dan kromotif disimbolkan dengan G. Nah, yang pertama kita buat grafnya dulu. Di sini graf cuma 1, graf yang mau ditentukan. Graf 2, buat tabelnya. Kita buat tabel, ada simpul, derajat, dan warna. Nah, di sini untuk menentukan warna, kita bisa memilih warna apa saja. Yang pertama simpul, ada 5 simpul. B, D, C, E, A. Nah, di sini diurutkan berdasarkan dengan terbesar, makanya di sini bukan A dulu, tapi berdasarkan derajat terbesar. Nah, di sini simpul yang paling tinggi derajatnya, derajat itu adalah lintasannya. Punya lintasan berapa? Simpul B, dia punya 3 lintasan, dia bisa melintas ke E, ke D, dan ke C. Jadi, simpul B inilah yang memiliki paling banyak derajat, yaitu 3. Jadi, B yang pertama ditulis, terus menyusul simpul D. Terus warna kita sendiri yang memilih warna
misal dengan simpul B derajat 3 warna merah. Untuk penentuan warna itu tidak boleh sama warnanya jika simpul itu bertetangga. Selanjutnya kita ke nomor 4. Gunakan algoritma prim dan Kruskal untuk menentukan pohon perentang minimum. Nah, di sini kita harus tahu dulu apa itu algoritma prim dan Kruskal. Sebenarnya sama, penentuan bobot minimum, cuma yang membedakan itu jika prim penentuan lintasan yang selanjutnya harus terhubung dengan simpul sebelumnya. Terus algoritma Kruskal itu biar tidak terhubung dengan simpul sebelumnya. Yang penting dia melihat nilai bobot lintasannya yang paling terkecil. Jadi yang ingin ditentukan itu adalah bobot lintasan minimum, yang penting titik atau simpulnya itu dilewati semua. Jadi algoritma prim dia kita mulai dari simpul A ke E. Kita mulai dari simpul A. Nah, kita lihat yang mana memiliki bobot yang paling kecil. Simpul A ke B bobotnya 1. Simpul A ke E juga bobotnya 1. A, B 1, AE 1. Karena bobotnya 1, jadi semua titik akan dilalui terus. BC bobotnya 2, CD bobotnya 1. Jadi harus lintasan selanjutnya harus terhubung dari titik atau simpul sebelumnya. Tidak boleh dilangkahi, harus terhubung semua. Jika sudah, harus terhubung semua. Jika sudah AB, AE, BC, CD ke DH. Karena harus terhubung semua, beda dengan algoritma Kruskal. Algoritma Kruskal itu di bobotnya 1 semua terlebih dahulu. AE1, AB1, CD1, DH1. Terus 2 semua lagi bobot yang paling terkecil. BC 2, EF 2, GH2, MN 2, dan seterusnya. Selanjutnya 3 bobot OP, KL bobotnya 3, IJ bobotnya 3, AL bobotnya 3, OP bobotnya 3. Jadi dia tidak memperhatikan alurnya, bahwa harus terhubung ke simpul sebelumnya. Beda dengan algoritma prim yang harus terhubung dengan simpul sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.